dari kelompok 2 jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 7 yang mana beranggotakan Khairon, Willy Anggraini, Fitri Rahayu, Hani Rismawanti, Arida Mawada, Komaria, dan Yulianti. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai manajemen keuangan syariah. Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idaro. Idaro diambil dari perkataan adartasi sya'iyah atau perkataan adarta bihi, juga dapat didasarkan pada kata adaurun. Ahli bahasa menilai pengambilan kata adarta bihi yang paling tepat. Manajemen, bila mana kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan suatu proses penggunaan sumber daya dengan secara efektif untuk mencapai suatu sasaran. Maka dapat diartikan bahwa manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil secara optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana langkah yang diambil dalam menjelaskan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana aturan-aturan yang tertuang di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Khairon, yaitu mengenai fungsi-fungsi manajemen syariah. Fungsi manajemen syariah tidak beda jauh dengan fungsi manajemen secara umum. Fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi kepemimpinan, dan fungsi pengawasan. Yang pertama yaitu mengenai fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan dalam manajemen itu sangatlah penting dan merupakan fungsi utama, karena fungsi perencanaan ini berupaya untuk menentukan tujuan-tujuan yang harus dicapai, untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan menentukan dana yang diperlukan agar tujuan tersebut akan tercapai. Selanjutnya mengenai fungsi pengorganisasian. Islam mendorong umatnya untuk segala sesuatu itu harus terorganisasi dengan rapi, karena pengorganisasian sangatlah penting dari setiap organisasi atau suatu perusahaan. Dalam pandangan Islam sendiri, bahwa fungsi pengorganisasian di sini lebih menekankan pada cara sebuah pekerjaan itu dilakukan dengan rapi atau lebih ke mekanisme bekerja. Dalam sebuah organisasi atau suatu perusahaan tentunya terdapat atasan dan bawahan. Maka pimpinan itu harus menentukan struktur organisasi yang baik untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Melalui struktur organisasi tersebut, maka dapat menentukan pembagian tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam sendiri dikenal dengan sebutan ulil amri atau pejabat, yang memiliki definisi orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus orang lain. Dengan adanya fungsi kepemimpinan ini, tentu sebuah organisasi atau suatu perusahaan akan mencapai tujuan perusahaan tersebut dengan adanya seorang pemimpin. Yang terakhir yaitu mengenai fungsi pengawasan. Falsafah dasar fungsi pengawasan sendiri dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab suatu individu, amanah, dan keadilan. Fungsi pengawasan sangatlah penting dalam manajemen suatu perusahaan atau suatu organisasi, karena dengan adanya pengawasan, suatu perusahaan atau organisasi tersebut dapat menjauhkan dari suatu penyimpangan dan menuntun konsistensi menjalankan hukum-hukum atau syariat Allah dalam manajemen
organisasi atau perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahayu akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen syariah. Sebelum kepada prinsip-prinsip manajemen syariah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih definisi manajemen syariah itu sendiri. Nah, jadi manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil yang optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu, segala sesuatu atau langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah. Nah, beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Quran atau Al-Hadis antara lain yaitu yang pertama, itu prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang ma'ruf, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong-menolong atau biasa disebut ta'awun. Nah, menegakkan keadilan di antara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar atau keji dan sebagainya harus dijauhi dan bahkan harus diberantas. Menyeru kepada kebijakan atau amar ma'ruf dan mencegah kemunkaran nahi munkar adalah wajib. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik secara bijak maupun secara ilmiah. Jadi itu prinsip manajemen syariah yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban menegakkan kebenaran. Nah, ajaran Islam adalah metode ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Dan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, serta diridhoi Allah, kebenaran hak menurut ukuran dan norma Islam, manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, dan menegakkan kebenaran. Nah, menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib. Jadi itu adalah prinsip-prinsip manajemen syariah yang poin pertama dan poin kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Rismawanti. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh saudari Fitri Rahayu, yaitu mengenai prinsip-prinsip manajemen syariah. Saya di sini akan menjelaskan poin ketiga dan poin keempat mengenai prinsip-prinsip manajemen syariah, di mana di poin ketiga dari prinsip manajemen syariah sendiri yaitu kewajiban menegakkan keadilan. Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan kapan dan dimanapun. Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, jika kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukumnya mengadili secara adil. Selain itu, Allah juga telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 29 yang artinya, katakanlah ya Muhammad, Tuhanku memerintahkanmu untuk bertindak adil. Jadi, dari kedua firman Allah tersebut, sudah jelas bahwa segala perbuatan harus dilakukan dengan adil, baik adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, maupun adil dalam menghukum. Oleh karena itu, di dalam manajemen syariah, seorang manajer harus bersikap adil dalam mengelola perusahaan. Poin keempat dari prinsip-prinsip manajemen syariah yaitu kewajiban menyampaikan amanah. Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kepada umat muslim untuk menyampaikan amanah. Allah sendiri telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Di sini, seorang manajer merupakan pemegang amanat sekaligus pemegang saham yang harus mengelola perusahaan dengan baik, sehingga dapat menguntungkan untuk pemegang saham dan juga dapat menguntungkan untuk konsumennya. Dengan demikian, sudah jelas bahwa hak dan kewajiban seseorang yang memanajemen perusahaan telah diatur di dalam hukum syariah. Jadi, di dalam prinsip-prinsip manajemen syariah terdapat 4 prinsip. Yang pertama, ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip yang kedua yaitu kewajiban menegakkan keadilan. Yang ketiga yaitu kewajiban menegakkan kebenaran. Dan yang keempat yaitu kewajiban menyampaikan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Mawadah. Saya ingin menjelaskan mengenai materi implementasi manajemen syariah dalam fungsi manajemen.
Fungsi manajemen di sini terikat dengan hukum-hukum syara atau syariat Islam. Tujuan fungsi manajemen yang utama, fungsinya itu ada 4, yaitu pengorganisasian, perencanaan, pergerakan, dan pengawasan. Selanjutnya, syariah dalam fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan proses untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Perencanaan di sini terbagi dari beberapa aspek. Yang pertama itu menentukan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua itu melakukan usaha yang akan ditempuh. Yang ketiga itu melakukan cara yang akan ditempuh. Selanjutnya yaitu hierarki perencanaan. Di hierarki perencanaan ini terdapat beberapa proses aktivitas, yaitu yang pertama perakiraan, yang kedua itu penetapan tujuan, yang ketiga pemrograman, yang keempat penganggaran, yang kelima penjadwalan, yang keenam pengembangan prosedur, dan yang terakhir penetapan dan interpretasi kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman saya tentang implementasi syariah. Pertama poinnya ada tahapan perencanaan. Sebuah perencanaan berawal dari sebuah analisis kebutuhan. Misalnya dibangun sebuah pabrik, itu harus ada perencanaan seperti analisis SWOT, analisis kepastian, yang mana analisis kebutuhan di antara dua analisis itu harus ada dalam tahapan perencanaan. Analisis kebutuhan itu contohnya yang di pabrik kita itu, misal kita berdirikan pabrik. Nah, apa nih pabrik kita ini dibutuhkan enggak oleh masyarakat, diterima enggak produk-produknya oleh masyarakat. Sedangkan analisis SWOT itu terdiri dari kelemahan dari produk kita, produk yang pabrik itu, kelemahan dan kekurangan atau kelebihan dan kekurangan yang ada di pabrik kita. Terus yang kedua ada fungsi perencanaan menurut syariah. Yang pertama itu ada menentukan titik tolak dan tujuan usaha. Yang kedua ada memberikan pedoman, pegangan, dan arah. Yang ketiga ada mencegah pemborosan waktu, tenaga, dan material. Yang keempat ada memudahkan pengawasan. Yang kelima ada kemampuan evaluasi yang teratur. Yang keenam sebagai alat pengawasan. Yang kelima ada kemampuan evaluasi yang teratur. Yang keenam sebagai alat koordinasi. Terus yang ketiga pengambilan keputusan perencanaan dalam tinjauan syariah. Pembuatan keputusan yaitu proses rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelesaian suatu masalah. Pembuatan keputusan ini dilakukan oleh setiap jabatan dalam organisasi. Manajer akan membantu keputusan yang berbeda dalam situasi dan kondisi yang berbeda pula. Bentuk keputusan ini bisa berupa yang diprogram ataupun yang tidak. Yang terprogram contohnya penetapan gaji, prosedur penerimaan pegawai, dan lain-lain. Yang tidak terprogram contohnya mengalokasikan sumber daya, penjualan yang merosot tajam, dan lain-lain. Begitulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti. Di sini saya akan melanjutkan mengenai implementasi manajemen yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai syariah dalam perorganisasian. Organisasi atau perorganisasian itu memiliki hubungan erat dengan manajemen. Karena organisasi merupakan tempat atau wadah manajer, karyawan, dan sekelompok orang yang memiliki atau melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Perorganisasian juga adalah proses kegiatan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Lebih spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi. Yang pertama itu mencapai tujuan. Manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Dan yang kedua, menjaga keseimbangan. Di antaranya, tujuan-tujuan yang saling bertentangan, manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satunya adalah pemilih, karyawan, konsumen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mencapai efisien dan efektivitas. Itu merupakan ukuran prestasi organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syariah dalam pengarahan. Implementasi syariah dalam fungsi pengarahan ini adalah merupakan tugas utama dari fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan diantaranya sebagai pemimpin, pengarah, pemberi solusi, dan fasilitator. Maka implementasi syariah dalam fungsi pengarahan dapat dilaksanakan pada 2 fungsi utama dari kepemimpinan itu sendiri. Yang pertama itu fungsi pemecahan masalah, dan yang kedua itu fungsi memotivasi kepada SDM organisasi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai syariah dalam pengawasan. Pengawasan adalah proses memotivator untuk memastikan aktivitas-aktivitas tersebut diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki setiap defisit yang signifikan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan. Pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan, dan tingkat pemberian bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana. Adapun fungsi pengawasan ini adalah untuk mengukur dan mengoreksi potensi atau prestasi kerja bawahan guna memastikan bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan di semua rencana didesain secara baik untuk mencapai tujuan. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas-aktivitas tersebut diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki setiap defisit yang signifikan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan. Pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan, dan tingkat pemberian bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana. Adapun fungsi pengawasan ini adalah untuk mengukur dan mengoreksi potensi atau prestasi kerja bawahan guna memastikan bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan di semua rencana didesain secara baik untuk mencapai tujuan. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.